Dan ini Ruang Tamu RSY. Gue tertarik waktu lu bilang, waktu lu udah terbiasa main sama yang kelas berat. Jadi waktu lu ketemu sama yang caur, nggak caur lah ya, lu ketemu sama yang kelasnya di bawah itu, lu jadi kebawa tuh ya, keberatan. Iya. Gimana lu manage diri lu bekerja sama orang lain yang kayak gitu? Kan lu juga tadi orangnya gampang ngomongin apa yang lu rasain kan. Nah, gimana cara lu menangani kejadian itu? Itu menarik loh. Gini, kalau gue dari segi scoring mixer, itu gue kayak teknisi ke pembalap. Gue harus make sure limitnya tetap ada di pembalapnya, Mas. Limitnya tetap ada di komposernya. Kalau dia nggak bisa lewatin limit itu, mungkin itu masih bagian dari perjalanan dia ya. Jadi gue nggak bisa ngejudge untuk kayak, oi lu naikin kayak si Mas Agi dong, lu kok standar lu bikin gue denger pengen muntah. Gue nggak bisa bilang gitu. Mungkin dia on the way ke situ gitu. Iya kan? Ya. Mungkin itu dia lagi ngebentuk, lagi apa. Ya gue give my best aja ke project itu. Oke. Lu bisa ya segini sekarang nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya lu 10 tahun atau 5 tahun kemudian masih segitu, ya lu nya aja yang bego. Oke. Iya kan? Renner banget nih. Jadi lu tetap berikan yang terbaik dan mendukung sih. Jadi komposernya kuncinya ya. Komposernya kuncinya. Karena konsepnya semua dari dia, bukan dari gue. Oke. Ini kurang lebih mirip kalau kemarin gue ngobrol sama si Rafael, sama si Fael, gue ngobrol kalau kata dia yang bagus itu lagunya. Jadi lagunya bagus gitu. Jadi mungkin kurang lebih sama ya. Komposernya yang pegang kunci ya. Komposernya yang pegang kunci. Apakah dia mau mamerin musiknya, atau lu mau serve filmnya? Kadang kan beberapa film cuma buat pet doang atau apa doang, nggak perlu lu bikin kayak Gebiar BCA atau apalah gitu kan. Iya kan. Iya. Atau misalnya filmnya di kampung, lu scoringnya dangdut sesuai dengan film itu. Jangan lu kasih harpa. Oke. Jangan lu kasih Eropa di lingkungan Betawi misalnya. Itu kan udah menyalahi ya. Kan. Udah menyalahi. Iya. Walaupun tetap musiknya mungkin nggak salah dari segi notasi, Mas, atau dari emosi. Cuma dari latar belakang cerita segala macam lu tuh udah salah. Iya. Gue setuju. Jadi nggak kawin tuh gambar sama musik. Dan itu butuh kedewasaan kan untuk memahami itu ya nggak sih? Betul. Dan ini mungkin pernyataan kontroversial gue. Asik. Gua gue masukin TikTok biar viral. Kalau lu terlalu virtuoso, kemungkinan lu nggak bisa nge-scoring film. Dalam arti kayak lu sibuk mainnya gitu, lu scoring film, I don't think you can gitu. Karena pernah gue denger film yang di-scoring sama Stanley Clark, pemain keren kan? Iya. Enggak ya. Jatuhnya kayak itu. Enggak. Kalau gue bilang lu subjektif gimana? Lu subjektif, itu subjektif. Lu aja kali. Subjektif ya. Subjektifnya gue. Itu pendapat gue. Pendapat kontroversial gue. Tapi gue mau tanya, kalau misalnya tadi kayak lu kerja bareng sama komposer yang kayak tadi gitu ya, kayaknya belum nih, oke deh. Lu kasih input nggak sama si komposer itu? Kalau dia nanya, gue kasih. Kalau enggak dikasih ya? Kasih. Karena daripada disangkain sotoy. Dulu kan semuanya gue berantemin ya. Kalau sekarang, gue pilih yang mana yang harus gue berantemin. Oke. Kalau misalnya mixingan misalnya, mixingannya terlalu ini nih, gue bilang, udah lu percaya aja. Karena gue bisa bilang, karena porto gue kan gue udah ngumpulin banyak. Film gue udah 40, lu denger gue aja. Cara gampangnya gitu, Mas. Main pangkat aja udah. Karena gini, akan jadi sesuatu hal yang bodoh. Kalau gue ngelakuin kesalahan yang gue udah tahu itu akan salah. Cuma buat bikin dia, tuh kan lu salah gitu. Lu ngapain hire gue? Lu kan hire gue untuk biar lu nggak jatuh ke jurang gitu. Ada jurang, jangan ke situ. Gue udah pernah jatuh di situ. Ya kali gue ikutan jatuh sama dia.
Bego gue, Mas. Itu buat gue sisi dewasa lu ya. Dulu semua diberantemin, sekarang memilih berantem di mana. Dan lu memilih berantem di tempat, yang lu memang expert di situ ya. Lu yakin sama kerjaan lu di situ. Iya, Which iya. is Yang good. harus gue... Kata gue bagus itu, di situ bagus. Serem ya, gue jadi takut nih mau kerja sama lu nih. Enggak sih, enggak. Kalau sama lu sih, gue itu, Mas. Gue nurut. Oh, enggak. Gue open sama lu, justru dibalik. Gue open sama lu. Jadi Iya. Maksudnya, gue tuh open banget diskusi. Tapi kalau udah diskusi sama yang sotoy dan udah garis keras, gue mending nolak kerjaan nih. Ini gue bahas nih ntar nih. Karena gue sempet lihat lu debat kali ya di komen Instagram atau komen apa ya? Kayaknya Instagram apa? Oh iya. Soal gear apa? Ntar kita ngomongin ntar. Sekarang gue mau nanya nih, gue lanjutin. Untuk seorang Renner Ferdinand yang filmnya udah 40 film dan bisa bilang film gue udah 40, lu nurut aja gitu ya. Tadi lu udah bilang yang penting kuncinya ada di komposernya, ada di pembalapnya. Tapi gue mau tanya ini, mending mana? Alatnya atau komposernya tadi? Alat sama komposer. Mana lebih megang? Komposer. Tetap komposer ya? Komposer. Ini kita ngomong ekstrimnya aja ya. Gue nggak bisa ngerubah tai jadi emas, Mas. Yang mana itu selalu diharapkan dari seorang sound engineer kan? Ya kan, yang mixing. Ubahlah suara gue yang jelek jadi bagus gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa kalau tuning, kalau apa. Kalau teknik, gue rasa sound jelek itu adalah pembelajaran buat rekaman berikutnya. Iya, benar. Tapi gue ngerasa jangan diglorify gitu. Dalam arti, misalnya jelek nih, ini kan indie. Gue bilang sih tai. Oh, iya. Good point. Karena indie di luar nggak kayak gitu. Indie di luar rekamannya $20,000. Iya. Kenapa kemiskinan harus diglorifikasi di sini? Atau alat yang nggak proper, tempat yang nggak proper harus diglorifikasi? Kayaknya enggak deh. Itu kan perjalanan ya. Karir lu makin naik, ya kali alat lu nggak makin naik. Good point. Iya. Gue setuju. Benar. Jadi bahwa alat lu sekarang sangat proper, itu berarti karirnya memang naik banget ya, menanjak ya. Itu gue paksain sih, Mas. Itu gue paksain. Karena gini, sekarang di industri kita barrier of entry-nya tuh nggak kayak tahun 60-70. Di mana yang masuk cream of the crop. Lu jago aja nggak bisa, lu harus jago banget baru bisa masuk dapur rekaman. Bener kan? Iya. Sekarang semua orang bisa rekaman, semua orang bisa mixing. Ikut course mixing di YouTube, udah berasa jadi kayak mixing engineer. Dan itu bener, lu langsung mixing engineer bisa. Gue kayak mungkin gue ambil harpa, gue beli, terus gue petik-petik, iya gue pemain harpa, sah. Pemain harpa yang buruk. Iya kan? Bener kan, Mas? Gitaris banyak, yang buruk banyak. Pertanyaannya, lu mixing engineer yang bagus atau enggak? Bagus menjanjikan, tapi kalau misalnya alat, ini mindset gue ya. Iya. Kalau alat gua sama kayak alat-alat di home studio orang lainnya, ngapain lu ke gue? Di luar skill ya. Iya. Benar. Gua mau kasih experience yang, ini gua invest gila loh. Sampai gua kosongin tabungan gue. Dan sering gitu. Buat ngejar alat yang gua rasa akan membantu gua bekerja lebih bagus. Dan membantu yang di sekeliling gua musiknya lebih bagus lagi. Iya. Gua rasa itu simbiosis sih, dalam arti gua naik, lu juga naik. Setuju. Buat informasi yang dengerin, ini gua tadi ngintip, gua nggak tahu ya udah laku apa belum. Renner tuh lagi jual speaker tuh, buat iseng-iseng ya. Dan dia sertakan harga aslinya. Jadi lu kepoin aja nih gua kasih. Studio Om Ray, itu IG-nya, lu lihat aja IG-nya ya. Lihat harga speaker yang dia mau jual ya. Dan dia beli yang lebih mahal. Gila nih Renner nih.
buat kasih experience buat lu pada yang mau kerja di tempat dia. Jadi gue rekomen. Speaker apa yang lu jual tuh? Kayaknya harus dibahas dikit nih. Speaker apa yang lu jual? Adam S3H. Sebenarnya gue jual karena itu sih iseng aja sih. Gue udah suka banget sama speaker ini. Iya. Satu, kenapa gue beli speaker mahal? Karena gue bisa kalau klien nawar, misalnya nih klien korporat, harga COVID dong. Gue tinggal tunjuk speaker gue aja, lu tau nggak ini harganya berapa? Gue charge lu, masa gue udah investment segini ya kali lu turunin harga gue, tega banget lu. Ya, bisa main kayak gitu kan. Bener. Itu sama kayak Hotman Paris kan? Apa dia kasih tahu waktu dia pakai baju apa? Dia kan selalu ditanya kenapa dia necis banget kan? Jadi waktu dia udah lihat ini semua, orang mau nawar gimana gitu. Dia lihat alinya, cincinnya, mau nawar nggak enak kan? Harganya udah langsung di rate itu ya. Iya, dan gue juga sebenarnya gini, sama harga, gue harga sebenarnya sama temen nih, kayak misalnya lu punya project pribadi lu, gue tuh fleksibel. Iya. Tapi gue saksi itu, gue mengalami dengan Renner ya. Jadi dia walaupun investnya gila-gila, orangnya baik banget, lu harus coba kenalan sama ketemu. recommended. Lanjut Ray. Kalau yang gue nggak bisa diganggu gugat tuh sama korporat, sama PH. Itu gue nggak bisa mas, karena jatuhnya sekali lu kasih harga rendah atau lu mau ditawar, walaupun kualitas itu lanjut ya kan. Sekalipun kualitas lu vendor vintage yang $20.000, lu dianggapnya Squire mas. Benar. Itu udah mending lu nolak job kelaparan sih, tapi orang tahu tetap standar lu tuh BMW daripada. Dan itu menariknya lu kerja sama satu PH, lalu PH yang lain akan tahu entah bagaimana mereka lalu punya berita tentang itu kan. Betul. Dan semuanya nawar. Yes. Dan kalau lu percaya mas, ini gue sempat dikasih tahu sama temen gue si Alisa, namanya feedback loop. Feedback loop itu jadi kalau misalnya ya, kan ada pemikiran bisnis, mixing mahal, klien belum tentu sebulan sekali. Mending gue kasih mixingan gue murah, tapi klien gue banyak. Ya. Nah, itu akan feedback loop tuh. Dalam arti, lu akan dapat klien yang segitu-gitu aja. Oke. Nice, man. Karena lu udah taruh di situ. Waktu lu mau coba ke atas, itu mungkin ada masa pacekliknya ya. Cuma lu akan ketemu dengan orang yang, karena udah bayar lu mahal, ketakar tuh mas kliennya. Mereka udah tahu apa yang mereka mau. Secara waktu lebih hemat lagi. Kalau yang bawah-bawah tuh, yang bayarannya agak ke bawah, dalam arti korporat ya. Mereka cenderung nggak tahu, gue maunya apa ya. Coba ini mas, coba A, B, C, D, cobain aja semua, sampai nggak kelar-kelar nih project. Benar. Ujung-ujungnya, waktu lu kebuang, listrik lu kebuang, turnover project lu juga makin lama. Benar. Itu yang gue dapet sih. Makanya, good point. Gue kayak, dari dulu, gue tuh nggak bisa jualan barang murah. Mendingan kalau gue jual diri gue sekalian mahal aja, karena gue bisa jamin. Gue mikirnya pada akhirnya gitu. Itu good point tuh ya. Jadi speaker harga 70 juta itu, kesebut. Satu bijinya. Ditambahin. Itu bukan pair loh ya, bukan pair. 70 tuh satu biji. Jangan main-main. Dan pertanyaan gue gini, buat beli Genelec ya. Berapa harganya si Genelec itu? Sebenarnya lebih mahal speaker ini. Cuma Genelec itu gue buat Atmos. Karena ini kan stereo. Oke. Kalau gue buat Atmos tuh gue butuh 11 speaker. Gitu mas. Karena gue lihat Dolby Atmos gue pikir awalnya gimmick. Tapi karena studio-studio gede udah adopsi Dolby Atmos, gue rasa akan di sini untuk cukup lama. Makanya gue udah mulai invest ke sana. Wow. Lebih kayak itu sih, mencoba predicting the future aja. Keren. Itu keren banget. Itu langkah hebat menurut gue. Itu yang kalau gue bisa cerita hari-hari ini itu yang lagi gue pikirin. Di depan tuh ada apa ya gitu. Bener mas, bener. Kadang kita prediksi bisa salah, kadang bisa bener. Tapi
gua rasa lebih bagus salah daripada kita jadi kaum ngikut. Wow. Waktu kita mulai ngikut, itu udah telat buat gue. Ya, ya. Itu gua rasain sering tuh. Dan sekarang gue memberanikan diri mengambil keputusan sih sebenarnya. Gue beranikan diri melangkah untuk ya mencoba membaca masa depan. Jadi yang lu baca kalau di bidang lu itu tadi ya, Atmos tadi ya, Dolby Atmos ya? Yes, Okay. Dolby Atmos. Buat lu semua yang dengerin ya, ini Renner Ferdinand, lu cari deh kalau udah kerjaan audio. Harga tadi dia kalau temen tuh, jadi temennya dulu aja. Jadi lu datang jangan kasih kerjaan, kenalan dulu, ngobrolnya sama dia. Udah jadi teman, lu bisa tawar. Tapi serius sih, alat-alatnya gokil, hasil printannya juga oke banget lah. Renner menurut Terima gua, kasih. sangat Terima recommended. Gua lanjut, Bapak Renner. Kalau lu mix nih, buat film, tadi kan beda sama kalau lu mixing musik ya. Film tracknya jauh lebih banyak kan sebenarnya, iya nggak sih? Lebih Belum banyak tentu. dan gua tuh bukan finalnya mas, karena begini, film ya, musik sama sound effect barengan tuh. Ya. Akhirnya nanti akan digabungin sound effect, dialog, dan musik di Oke. dubstage. Yang nge-balance itu lagi, yang nge-mixing itu lagi, namanya re-recording mixer. Oh, oke. Jadi gue mixing musik biasanya gue harus memprediksi kira-kira si re-recording mixer ini akan nurunin musik gue nggak waktu di bagian ini. Caranya gimana biar musik gue waktu diturunin sama dia masih berasa enak tapi nggak tenggelam. Oke. Itu nggak bisa dikira-kira sama si engineer yang di remixer tadi nggak bisa ya? Remixing tadi dia nggak bisa Dia ngira-ngira. pasti akan melakukan itu. Dia pasti akan melakukan itu, Mas. Cuma gue udah harus mencoba memprediksi langkah-langkah yang akan dia lakuin kayak gimana. Apakah di scene ini dia akan majuin sound effects-nya atau musiknya yang dimajuin? Ya. Pilihannya gampang. Yang mau maju sound effect atau musik nih? Kalau sound effects maju, musik harus mundur. Mundur, iya. Tapi waktu mundur, jangan sampai mundur kayak cuma asal ada suara aja. Sampai musiknya kayak hilang meaning-nya. Kayak hilang ini ya. Si vibe-nya harus tetap dapat ya, si emosinya harus tetap Benar. jalan ya. Benar. Wow. Nah, mungkin di situ apakah waktu dia misalnya itu kan nama teknikalnya misalnya waktu di drama musiknya turun namanya underscore. Oke. Waktu underscore ini apakah gua harus kasih reverb yang lebih? Apakah gua harus kasih harmonic distortion yang agak lebih di instrumen-instrumen tertentu biar dia tuh tetap tetap menjaga vibe-nya. Ya. Itu harus gue pikirin, tapi itu pun datang setelah gue ngikut final mixing session. Gue sering nanya-nanya, waktu itu ada almarhum Kikpawan Santosa, gue sering lihat dia kerja kayak gimana. Terus ada Pak Yoyo juga, gue sering lihat dia kerja kayak gimana, terus gue tanya-tanya juga. Jadi sebenarnya waktu gue kasih dengan mikirin dia kayak kerjanya kayak gimana akan memudahkan dia. Lu bayangin aja Mas, kalau ada 700 track, Iya. itu akan jadi kayak, aduh, ini kok musiknya naik sendiri sih di sini, pasti akan jadi nyebelin gitu kan. Benar. Gue ada banyak track yang harus gue urusin nih, kenapa punya lu ganggu mulu ya? Benar. Itu kan akan ngaruhin ke psikologis kerja si recording mixer. Iya. Jadi gue mencoba membantu dia aja. Itu tadi gua pikirin juga karena kan pasti tracknya banyak dan kalau dia harus recording mixer tadi itu harus ngatur lagi berarti kerjaan lo harus beres kan. Kebayang kalau kerjaan lo ngeganggu ya dia ini jelek nih orang nih tendang. Iya benar. Atau enggak moodnya keganggu. Ya. Mungkin jadi apa namanya? Misalnya musik lu bisa mungkin dia cuma punya 40 menit, Mas. 40 menit, katakanlah dia cuma punya 40 menit. Kalau 40 menit itu dia bisa fokus untuk bikin musiknya, automation musik dengan enak,
kan optimal jadinya. Tapi kalau 40 menit itu dipakai buat 30 Beresin. menitnya problem solving, Ya, cuma ya, sisa ya. 10 menit buat bikin enak, Ya. ya kalah semuanya. Gua Lu mikirnya biasa gitu sih. ngerjain mixingan lu berapa lama biasanya waktu lu kerja buat kerjaan mixingan lu? Kalau mixingan apa nih? Film. Iya, film. Film kan dia hitungnya per reel ya. Satu reel tuh 20 menit. Gua sih yang lama sebenarnya file management. Oh, oke. Karena itu harus gua atur sesuai dengan itu kan, sesuai dengan strings, woodwinds, brass, segala macam, dan dalam satu reel itu ada banyak skor, gua harus import. Kalau kerjain sih paling 1-2 hari, karena itu juga yang gue bilang, kalau gua mixing film, entah kenapa tuh gue cepet. Oh, oke. Jauh lebih cepet dibanding gua mixing musik. Itu udah kayak second nature gue. Kayak ini nih, Ya. ini dunia gue nih. Jadi teman-teman yang mau belajar tertarik scoring film, mixing film, nah ini bertemanlah dengan Rainer ya. DM dulu. Nggak gratis, bayar. Iya dong, open BO kan, open BO DM tuh open BO. buat waktunya Rainer maksudnya. Ya, Itu dia seluk-beluk pekerjaan seorang Rainer Ferdinand. Tapi kalau mixing lagu berarti kalau lu udah terbiasa dengan tekanan dan siklus kerja yang kayak tadi di film, harusnya ke lagu, ke musik lebih ringan ya, iya nggak sih? lebih ini sih kalau gue liatnya gini, kalau film itu tuh saling kompensasi antara gambar, sound effect, dialog, dan musik. Jadi waktu musiknya balance-nya, kalau musiknya di solo ya mas, mungkin balance-nya aneh. Oh. Kok aneh ya musiknya kayak gini. Waktu digabung sama semuanya, oh iya make sense nih. Karena kalau kata Hans Zimmer nih, mata juga bisa dengar. Benar. Gue setuju. Iya. Jadi karena karena film lebih ke visual kita ngaruh ke apa yang kita dengar. Sedangkan mungkin musik ya paling video lirik atau apa. Cuma kalau di bus kan kita dengarnya pakai pot atau apa gitu kan. Mungkin jadi hayalan bisa lebih liar. Ya. Kalau film udah lebih ke patri sama gambarnya. Nah kalau gue musik lebih ini sih, gue takut lebih ada hati-hatinya karena itu sekali keluar itu produk utamanya mas. Iya. Oke. Kalau film bukan itu ya. Kalau film bukan itu produk utamanya, ya film paket ya, visualnya itu paketnya, ya. Gue bagian dari filmnya, gimana cara gue komplimen, tapi nggak overpowering filmnya. Ya. Sedangkan kalau musik ya musik itu yang lu sajiin gitu ya. Iya, jualannya itu nih. Gimana cara kita dapat racunnya pas nih. Ya. Ya jadi punya tantangan masing-masing ya kerjaan itu ya. Yes, betul. Ada nggak sih kerjaan mixing lu film tuh yang chaos, yang lu wah gila nih kayaknya gue di pinggir jurang banget nih gitu, deg-degan, wah beres kan nih, ada nggak yang gitu ya, lu punya pengalaman gitu? Itu ada sih. Itu film apa ya? Film Cherry Bell sih, Cherry Bell Crush sama Rizal Mantovani, Mas Rizal. Itu kita ke Bangkok Jumat, Senin udah premier, kita mulai final mix kalau nggak salah Jumat. Itu gue nggak tidur 2 hari kayaknya sama Bang Kiki. Kita kelarnya tuh Minggu pagi, digabungin tuh DCP sama audionya sama final mixnya. Minggu sore dibawa ke Jakarta, Senin premier. Itu udah Wow. Karena gini, pas kita lagi final mix, musik belum approve semuanya. Jadi Mas Agi kompos dari Indo, gue di sana. Di sana dan dikasih stamps kan sama Mas Agi. Mas Agi udah kasih apa namanya kebebasan ke gue. Dar, ini stamps. Lu terserah boleh mute yang mana, itu gue percaya sama lu. Kalau misalnya perlu di mute aja. Dan kalau itu bisa bikin jadi approve, sikat aja. Apa yang lo harus lakuin. Ada beberapa skor yang Mas Riza bilang, ini terlalu sedih nih atau apa. Ada beberapa obonya gue mute atau apa yang
nah ini enak, udah nggak perlu revisi. Ya. Nah, jadi lebih ke itu sih, itu deg-degan seru sih, deg-degan seru. Sambil ketawa-ketawa juga. Iya. Kejar nggak ya? Dan harus dikejar kan ya nggak? Show must go on. Iya. Lama-lama jadi baal sih mas. Karena mungkin itu ya. Iya. Dari apa namanya? Karena Mas Agi udah kayak ngelempar gua dari gua masih kuliah kan. Kayak udah terbentuk gitu. Bisa nih, bisa. Oh, gue udah pernah lewatin deadline yang itu. Nggak langsung kaget gitu loh treatmentnya. Kalau kaget mungkin gue akan grogi. Jadi karena confidence sudah dibangun bertahap, waktu ketemu yang gila kayak gitu, oh ya udah bisa, sikat aja udah. We'll see what happens gitu. We'll see what happen kalau kita fucked up bareng nih. Iya. Tapi kan lagi-lagi berhasil ya. Itu lebih kayak lu bilang tadi, kelar nggak kelar, kita harus kelarin tapi dengan bagus. Nah, ya nggak ada pilihan. Gimana caranya? Iya, itu juga jadi moto gue sekarang sih mas. Gimana cara waktu hari gue mixing gue terjelek masih lebih bagus daripada rata-rata orang. Iya, setuju. Iya, gue selalu standarnya jadi naik gitu. terus ya, standarnya harus naik terus ya. Iya, pas gue lagi bete atau gue lagi demam, gue lagi mixing, ini nggak maksimal nih, tapi waktu gue keluarin masih lebih bagus daripada rata-rata di luar sana. Lu kalau ntar tambah tua ya jadi mixing engineer yang senior, kayaknya lu bakal diomong-omongin sama junior lu. Lu tau gak sih si Renner tuh galak banget yang ngomong itu. Standarnya tinggi banget. Karena apa namanya, standar gua ke diri gua sangat keras gitu. Jadi gua punya objektivitas itu. Oke. Gua pengen larin gini, sorry nih. Gua pengen larin ke Mas Agi. Kan Mas Agi tadi lu bilang have faith gitu sama lu tuh yang gue percaya gitu sama lu. Nah, lu bakal bisa jadi orang yang kayak gitu juga nggak sih kalau suatu saat lu ada di posisi yang seperti Mas Agi, punya banyak junior, punya banyak anak didik. Lu bakal bisa se-faith dia nggak sama anak didik lu? Dengan standar lu yang sekarang kayak gini nih gitu. Waktu gue udah established mungkin iya. Oke. Tapi kalau gue masih kayak di titik sekarang gue masih belum bisa, Mas. Kalau setiap orang mixing di Indonesia dan nama gue kepikir, itu baru gue bisa kayak begitu. Siapa yang mixing? Si Rainer kali ya, gitu. Itu baru gue bisa kayak begitu. Oke. Tapi kalau sekarang kan gue masih berusaha mencapai situ kan. Kalau gue belum sampai titik itu, kayaknya setiap kesalahan akan jadi blunder yang hebat. Yang bisa bikin gue malah mundurnya lumayan signifikan. Malah jelek namanya bahkan ya. Iya, malah jadi bad marketing nanti. Benar. Kalau gue belajarnya gini, Ray, gue tuh berpikir kayak gue pengen jadi berkat buat orang, itu nggak bisa kalau masalah-masalah gue belum beres gitu. Kalau gue masih bertanya sama kemampuan gue gitu. Jadi ya, kalau gue masih punya masalah sama duit, gue masih bingung bayar sekolah anak gue, ya gue susah nolongin orang lain. Gue sih mikirnya gitu kan, gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih sama kayak lu tadi ya, kita perlu stabilin dulu diri kita, ya kenal banget kita, punya posisi berdiri yang ajak, baru kita bisa berkarya buat orang ya, berbagi sama orang lain ya. Matang dulu. Betul. Ya, oke. Betul, itu benar banget Mas, karena lo harus nolongin diri lo dulu sendiri sih, sebelum lo nolongin orang. Jadi kalau lo mau nolongin orang, lo harus bisa nolong diri lo sendiri ya. Iya, lo gimana ngejulurin tangan ke di bawah kalau misalnya posisi kita sama nih? Iya kan? Lo mau nolongin orang naik, tapi posisi kita sama ngapain lo nolongin gue? Kalau mau tuh gue bener-bener di atas, lo di bawah. Ayo, bareng, nih naik nih, gue angkat lo nih.